Reupload lagu atau musik bisa gajian mungkin 1 juta setiap hari. Nah, padahal kan musik itu rawan copyright dan padahal musik itu pastinya tidak akan bisa lolos monetisasi. Nah, kenapa cara seperti ini bisa menghasilkan uang dan kenapa cara seperti ini bisa lolos monetisasi? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Kita akan bongkar rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet. Dan mungkin ya yang paling banyak akhir-akhir ini ditanyakan oleh orang adalah bagaimana sih cara cari uang dari reupload lagu atau reupload musik. Ini sebenarnya pertanyaan dari salah satu teman-teman kemarin ya yang bertanya di kolom komentar tentang ada 2 channel itu isinya reupload lagu. Namun channel tersebut lolos monetisasi dan sampai sekarang memiliki puluhan ribu subscriber dan penghasilannya pun sangat-sangat besar. Kalau dihitung-hitung estimasinya bisa lebih dari 20 juta. Yuk kita akan bahas, kita akan bongkar rahasianya. Dan sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, saya tidak pernah bilang saya 100% benar, saya tidak pernah bilang saya 100% ahli, karena di sini semuanya saya bahas berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah kelola lebih dari 6 channel. Yuk kita akan mulai. Nah, di video kali ini akan bahas 2 channel ya. Yang satu namanya Kopi Santai dan yang satunya adalah namanya Halo FM. Kalau kita cek status monetisasinya itu true, yang Halo FM juga true. Kontennya kita bisa perhatikan ya teman-teman. Kumpulan lagu-lagu atau kompilasi lagu-lagu ya. Lagu-lagu beneran lagu-lagu nih ya, bukan lagu-lagu yang aransemen dan lain sebagainya. Bener-bener lagu seperti ini, tapi kalian bisa lihat ternyata channelnya lolos monetisasi. Yuk kita akan bedah satu persatu kenapa bisa dan apakah ini cocok buat kalian para pemula yang ingin menghasilkan uang dari internet dengan cara reupload konten musik. Oke, pertama-tama perlu saya tekankan, beberapa hari yang lalu saya juga membuat video bahwa konten reupload musik, konten lagu itu tidak akan pernah bisa monetisasi. Nah, kenapa channel-channel seperti ini bisa lolos monet dan kenapa channel seperti ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari hal-hal dengan reupload konten-konten musik seperti ini. Nah, pertama-tama harus dibedakan ya teman-teman, konten antara kompilasi lagu dan juga lagu ya. Atau kalian juga harus bedakan konten yang diupload secara live dengan konten yang diupload secara biasa. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada fitur live juga dan di sini beliau sedang live streaming. Terus kemudian kalau dicek di sini juga, nah untuk Halo FM tidak ada menu live karena memang mungkin beliau sedang tidak live ya saat ini ya. Nah, tapi ada beberapa kesamaan yang harus kalian perhatikan. Di Kopi Santai ini, rata-rata videonya lebih dari 1 jaman nih. Kalian bisa lihat ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam lebih. Rata-rata biasanya itu di-upload dengan menggunakan cara live streaming berjam-jam seperti tadi ya. Nih, kalian bisa lihat ya, rata-rata durasinya itu memang berjam-jam seperti ini. Sama, Halo FM juga rata-rata berjam-jam seperti ini. Nah, kenapa kok channel seperti ini tuh bisa lolos monetisasi dan juga channel seperti ini bisa aman untuk diajukan monetisasi dan sampai sekarang status monetisasinya true ya. Terlebih lagi sampai sekarang bisa memberikan penghasilan yang cukup besar. Jadi gini teman-teman ya, ada beberapa perbedaan antara copyright claim atau kena klaim copyright tapi penghasilannya itu masuk ke pemilik aslinya atau mempunyai lisensi lagunya, atau kalian memang kena strike atau videonya dihapuskan. Rata-rata untuk konten-konten lagu kayak gini itu requestnya kebanyakan klaim, yaitu seluruh penghasilan AdSense-nya nanti akan masuk ke pemilik atau pemegang lisensi di YouTube-nya ya teman-teman. Artinya penghasilan iklannya akan masuk dan mengalir ke channel yang aslinya atau pemilik lisensi aslinya. Nah, apakah channel ini kena klaim? Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi iya dan juga bisa jadi tidak. Karena dengan durasi 2,23 jam ya, lagu orang di situ ibaratnya mungkin per lagu 3 menit atau 4 menit. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 sampai 2 jam 23 menit. Ya 4 menit itu ibarat kata berapa persennya sih dari total durasinya. Ini biasanya juga dipakai dari trik-trik orang dengan menggunakan video footage ya. Makanya cuma 3 detik, makanya cuma 4 detik dan 5 detik dari durasi video yang mungkin 10 menitan. Ya hampir mirip-mirip seperti itu, tapi tetap ini tidak bisa disamakan. Karena ini ada lagu, ada suara, ada hak cipta dan lain sebagainya. Nah, konten-konten seperti ini adalah konten-konten yang memang gampang banyak penonton, tapi konten yang rawan juga kena dismonetisasi, yaitu kena konten berulang. Ya mungkin belum saatnya aja, ya mungkin belum waktunya aja.
Karena apa? Karena saya beberapa hari terakhir ini melihat banyak orang-orang yang nanya di grup YouTuber ya, di grup di Facebook YouTuber itu banyak, kenapa kok channel saya kena konten berulang. Setelah dicek, konten-kontennya sama seperti mereka ya, kumpulan dan kompilasi-kompilasi lagu seperti ini. Jadi memang fitur-fitur live ini bisa kayak dalam tanda kutip di abuse gitu ya. Banyak juga channel-channel anak-anak luar negeri yang kalau kalian lihat itu kontennya sama, diulang-ulang terus ya, tapi mereka nguploadnya menggunakan fitur live. Jadi fitur live ini tidak berarti kalian pakai kamera live streaming gitu, enggak. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya OBS, yaitu ya untuk live streaming lah ya. Intinya kalian video udah jadi atau kalian pengen video itu diulang-ulang terus untuk live streaming, jadi kalian tidak harus benar-benar live, tapi bisa nge-live dari rekaman ulang. Nah itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang pengguna konten-konten seperti ini. Jadi banyak juga teman-teman saya yang di luar sana baru mencoba konten-konten seperti ini, cepet ya, 4.000 jam tayangnya itu cepet, subscribernya cepet, tapi gagal monet dan kena konten berulang. Jadi ini menurut saya pribadi sangat-sangat tidak cocok untuk pemula ya, sangat tidak cocok untuk teman-teman yang memang belum tahu dan belum mempelajari seluk-beluk tentang bagaimana caranya mungkin mengakali pedoman komunitas, mengakali bagaimana caranya live streaming, dan juga tentu saja model-modelan hak cipta seperti ini. Ingat ya, konten seperti ini meskipun kalian punya triknya, meskipun kalian jago ngeditnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat ini dalam tanda kutip bisa menjadi bumerang ya. Artinya salah satu konten kayak gini aja itu misal ya, pemilik musiknya itu pengen jahat sama kalian, pengen menghancurkan kalian, menjatuhkan channel kalian. Gampang, dia tinggal kirim strike ya. Apalagi misal dari Aquarius gitu ya, atau misal dari perusahaan rekaman pemilik, contoh di sini lagu siapa sih? Lagu-lagu contoh di sini Mesin Waktu gitu ya, Pergilah Kasih gitu ya. Misal mereka ini yang kalian re-upload itu lagu mereka itu ada beberapa video di sini. Mereka tinggal nge-strike kalian 3 kali, udah wassalam channel kalian. Tinggal nunggu beberapa hari, 7 hari, kalau belum ada yang ngecabut, channel kalian akan hilang dengan sekejap. Nah, itu adalah resiko yang harus teman-teman pertimbangkan jika ingin melakukan re-upload video orang. Jadi nasib kalian tergantung dari kebaikan mereka, dan juga nasib kalian tergantung dari hoki-hokian aja. Kalau mereka nggak tahu channel kalian ini ada, ya aman. Tapi tentunya saya rasa pasti tahu lah. Sistem copyright pasti ngasih tahu video kalian itu di re-upload oleh siapa, terus kemudian di menit keberapa dan keberapa, itu sudah ada di halaman dashboard ya. Di halaman dashboard di channel kalian, di halaman menu copyright, itu kalau kalian sudah pernah lihat pasti tahu video kalian itu sudah di re-upload di mana aja dan oleh siapa aja. Nah, tinggal simple kok. Mereka mau nge-strike kalian tuh simple. Tinggal klik ajukan penghapusan saat ini juga, itu biasanya langsung kena strike 1 ya teman-teman. Atau kalau kalian orangnya baik ya, biasanya kalian cuma di request untuk dihapuskan aja. Dan ini juga kita tidak pernah tahu ya, apakah channel ini banyak kena dolar merahnya, yaitu kena klaim copyright dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan dari di sini ada 6 juta views. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan menggunakan kalkulator ya, dengan RPM nilai 4.000 aja, 6 juta views ya, kalian kalikan dengan 4.000 nilai RPM-nya, kalian bagikan dengan 1.000. Karena 1.000 ini adalah per 1.000 views. Dapat 24 juta setiap bulan. Tapi kita tidak pernah tahu antara beberapa video ini ada beberapa yang kena dolar merah atau klaim copyright sehingga uangnya masuk atau tidak. Memang banyak berbagai trik untuk editing ya, mulai dari mengubah kayak frekuensi hertz suaranya, terus mengubah semacam kayak density, intensity gitu-gitu ya. Banyak dilakukan di Adobe Audition atau pakai software Audacity. Itu banyak tools-tools untuk ngedit-ngedit notasi baloknya atau informasi. Saya juga nggak ngerti bahasa musiknya ya. Yang penting ada triknya seperti itu yang memang agak sulit untuk dideteksi oleh sistem YouTube. Tapi kembali lagi, algoritma YouTube selalu berubah. Algoritma YouTube selalu memiliki peningkatan-peningkatan dan kecanggihannya sendiri. Sebagai contoh, zaman dulu sekitar tahun 2016-an, YouTube masih belum bisa tuh membaca apa kata-kata kalian di dalam video kalian. Nah, sekarang YouTube sudah bisa mendeteksi perkataan-perkataan kalian di dalam video kalian tersebut. Nah, kalau udah kayak gini, kita sudah bisa ambil pelajaran bahwa YouTube pasti akan berkembang dan pasti akan terus maju ya. Nah, ini adalah resiko yang harus kalian hadapi jika kalian nekat mau menggunakan konten seperti ini. Saya tidak menyalahkan dan saya juga tidak melarang kalian menggunakan konten seperti ini. Tapi saya di sini tujuan saya adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya pernah bertanya tentang konten seperti ini, dan semoga ini juga teman-teman yang kepikiran mau bikin konten seperti ini mendapatkan pertimbangan-pertimbangan atau gambaran lain versi saya ya. Mungkin kalau kalian lihat di channel yang lain mungkin ada pertimbangan yang lain. Nah, ini versi
versi saya berikan pertimbangan, berikan efek-efek atau mungkin dampak buruk ke depannya atau kekurangannya lah. Sehingga dengan kekurangan itu kalian mungkin bisa menemukan solusinya ya. Ya, oke. Ya tadi ya, ke channel seperti ini seperti bumerang ya. Tinggal tunggu waktu aja. Kita kalau hoki, kalau beruntung, kalau jago ngeditnya ya bakal bertahan lama. Tapi kalau enggak, ya udah kita akan kena klaim dan akan bisa kemungkinan besar akan tersuspend ya, karena ya dianggap spam dan lain sebagainya lah ya. Banyak hal. Karena kita re-upload, kita kompilasi, dan di sini juga kita tidak menyebutkan pemiliknya tidak memberi kredit. Nah, itu lebih parah lagi. Kalau memberikan kredit masih oke lah ya. Terus kemudian yang kedua, belum tentu kalian langsung lolos monetisasi di awal ya. Bisa jadi begitu kalian ajukan monet, itu udah ditolak. Nah, ini saya sudah mendengar ada sekitar 7 orangan yang menggunakan cara seperti ini dan gagal monet. Dan ada sekitar 3 orangan yang channelnya udah puluhan ribu subscriber juga, tapi masih belum sampai 50 sih. Ada yang 20, 30, sudah monet, sudah pernah gajian 3 kali, itu tiba-tiba sekarang kena dismount. Ya itulah, itu nunggu waktu aja, tinggal kalian pinter-pinter. Makanya saya bilang, kalau kalian nekat mau bikin kayak gini, ya belajar dulu. Belajar cara ngedit, belajar ngertiin susunan suara dalam audio atau dalam MP3 itu seperti apa. Nah, ini perlu kalian pelajari dan perlu kalian gali ya. Kalau kalian sudah siap semua dan kalian nekat bikin konten seperti ini, ya nggak masalah. Apalagi banyak kok orang-orang kayak senior-senior saya itu yang strategi bikin channelnya itu seperti itu. Ya, dia bikin konten-konten kayak gini, re-upload musik-musik gitu ya. Kalau subscribernya udah 100 ribu, 200 ribu, semua videonya dihapus, terus dia bikin versi coveran lagu dia sendiri. Jadi itu memang mempercepat ya. Selama 3 bulan dia dapat 200 ribu subscriber dengan musik-musik kayak gini. Langsung dihapus semua videonya, terus dia bikin video original sendiri, cover lagu. Ya udah jelas 200 ribu follower yang dia dapatkan itu kan semuanya organik, semuanya follow karena memang suka musik. Jadi udah langsung dapat, katakanlah langsung dapat modal awal gitu lah ya ketika dia mau memulai. Banyak orang-orang yang kayak gitu teman-teman ya. Cuman ya saya tidak menyarankan buat teman-teman yang gak kuat mentalnya, buat teman-teman yang gampang putus asa, karena siapa sih ya, nggak banyak orang-orang yang mau kerja sukarela, upload sukarela tapi nggak dapat duit ya, nggak langsung dapat duit itu jarang. Rata-rata orang akan merasa sia-sia, akan merasa rugi dan lain sebagainya. Makanya banyak yang melakukan hal-hal kayak gitu tuh yang dilakukan oleh para senior-senior aja, karena mereka sudah tahu polanya, karena mereka sudah tahu resikonya, dan karena mereka juga sudah ngerti pola dan cara kerjanya. Makanya mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas ya sedikit tricky lah untuk YouTube. Tapi ya saya tidak pernah menyarankan hal ini untuk kalian lakukan. Setidaknya kalian cukup tahu saja bahwa ada metode seperti ini, dan banyak metode-metode lain di luar sana yang mungkin ya ada metode putih, metode abu-abu, atau mungkin metode hitam sekalipun ya. Nah, saya tidak menyarankan duanya, saya lebih menyarankan yang putih aja. Memang terkesan lebih lama, memang terkesan lebih lambat, tapi aman ya, buat jangka panjang itu bagus. Buat apa kita cepet-cepet tapi kalau jangka panjangnya jelek? Nah, itu sama aja kayak kalian kucing-kucingan dengan aturan YouTube. Saya pernah, jujur aja pernah melakukannya juga, dan itu pun bukan di YouTube ya, itu lebih ke di Android ya, bikin aplikasi pakai nyerempet brand. Nah, itu nggak enak banget. Saya udah kapok melakukannya, udah males banget. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya kita capek sendirilah, ngakal-ngakalin MAC address dan lain sebagainya, profiling browser, itu capek sendirilah. Itu pasti kalau kita udah capek, pasti kita akan melakukan kesalahan yang berakibat fatal. Nah, itu saya udah nggak mau dan udah capek melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu teman-teman. Nah, harapan saya buat teman-teman, lebih baik teman-teman belajar aja bagaimana editing ya. Ini tetap ada sisi positifnya kok, karena kalian tahu kekurangannya kayak gini-gini. Saya yakin teman-teman yang memang berkeinginan akan belajar baik-baik cara bagaimana ngedit di Adobe Audition, terus kemudian ngedit di Audacity yang gratisan. Nah, kalau kalian belajar itu semua, tentu itu akan menjadi hal positif karena kalian akan menambah skill-skill kalian dan kemampuan dasar kalian ya. Jadi buat kalian yang sudah upload, sudah ngonten tapi nggak ada penontonnya, tetap semangat bro, karena ini bukan sesuatu yang instan. Pantaskan diri kalian untuk mendapatkan penghasilan yang besar juga. Caranya paling simpel bagaimana? Ya belajar terus tiap hari. Belajar nggak harus belajar algoritma ya. Belajar juga nggak harus belajar tentang YouTube doang. Kalian perlu mengasah soft skill kalian, hard skill kalian. Itu dua-duanya harus kalian asah. Contoh, mental itu penting, mindset itu penting. Terus kemudian bagaimana cara ngedit ya, bagaimana cara edit video biar bagus, bagaimana cara edit video biar interaktif. Terus belajar bagaimana memanfaatkan AI untuk menunjang. Terus kemudian belajar bagaimana ngedesain thumbnail. Nah, itu semua harus kalian asah dan harus kalian latih. Barulah kalau kalian sudah jago dan udah berpengalaman banget, udah terlalu banyak belajar, kalian ngeluh baru boleh tuh
ya, kok video saya nggak berkembang. Nah, ada apa yang salah nih? Kalau kalian baru awal, baru mulai, dan benar-benar dari awam banget, nggak belajar sama sekali juga, belajar apa adanya, dan berharap langsung sukses, kayaknya ya kalian hanya berharap dengan keberuntungan aja kalau kayak gitu. Ya ingat, keberuntungan itu bisa kalian dapatkan lebih baik lagi dan lebih cepat lagi jika kalian mempunyai skill dan modal di dalam diri kalian. Ya, oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.